Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan, sekaligus kemauan untuk memenuhi panggilan Allah dalam rangka menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Betapa banyak saudara kita di luar sana yang oleh Allah diberikan kenikmatan yang sama seperti kita. Mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan kesempatan, tetapi kemauannya dikalahkan oleh nafsu duniawi. Walaupun mereka ngakunya sebagai seorang muslim, tapi untuk sementara waktu meninggalkan waktunya memenuhi panggilan Allah, mereka merasa tidak penting. Lebih penting ngurusi dunianya, apakah itu di dunia bisnis dan sebagainya. Karena mereka beranggapan dengan harta yang banyak, kesuksesan yang ia peroleh, dia akan menjadi orang yang senantiasa dibahagiakan oleh Allah. Ada juga saudara-saudara kita yang oleh Allah diberikan kesempatan. Oleh Allah juga diberikan kesehatan. Tetapi kesehatan, kesempatan itu adalah karena tidak adanya iman wal Islam. Maka telinga hatinya, mata hatinya dibutakan oleh Allah, ditulikan oleh Allah, sehingga semua seruan Allah seakan-akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena itu bersyukurlah kita oleh Allah dengan rezeki kesehatan, dengan rezeki kesempatan, kita masih ada kemauan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah merupakan bagian dari amal-amal soleh kita yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sholawat wassalam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semuanya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti dan menegakkan sunnah-sunnahnya. Dalam kesempatan singkat ini, khotib mengajak kepada kita semuanya, mari di dalam kita menghabiskan sisa-sisa kehidupan kita ke depan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya dengan takwa inilah Allah menjamin kebahagiaan dan keselamatan kepada kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan
beberapa fitnah akhir zaman. Fitnah yang kali ini sedang kita hadapi, sedang menimpa bangsa Indonesia, karena sebentar lagi insya Allah 16 bulan lagi kita akan ada peristiwa pergantian kepemimpinan di tingkat nasional. Oleh karena itu, fitnah yang terjadi pada masa ini adalah fitnah saling berebut jabatan. Jadi fitnah besar yang sekarang ini menimpa bangsa kita Indonesia adalah adanya perebutan jabatan. Jamaah yang dirahmati Allah, suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niat ingin memberi kontribusi yang lebih besar kepada umat. Oleh karena itu beliau memohon kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dilantik menjadi pejabat. Barangkali kalau sekarang ya mungkin minta diangkat menjadi lurah atau camat atau bupati atau gubernur, meminta kepada presiden dengan harapan jabatan yang ia dapatkan itu akan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat. Maka sambil menepuk pundak Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abu Dzar, engkau adalah seorang yang lemah. Sementara kepemimpinan itu adalah amanat. Pada hari kiamat nanti, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan lain nasihat yang hampir sama juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Abdurrahman bin Samurah. Beliau bersabda, an Abdurrahman ibnu Samurah, la tas'ali li amarah fa innaka in u'tiyaha an ghairi mas'alah u'inta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin wakilta ilaiha. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepadamu karena diminta, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu bukan karena diminta, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi syariat agama Islam, jamaah yang dirahmati Allah, bahwa untuk mendapatkan kepemimpinan itu adalah tidak selayaknya kita ngemis meminta, apalagi berebut. Karena kepemimpinan yang didapatkan dengan cara meminta-minta, maka Allah akan berlepas tangan. Artinya orang yang minta jabatan ketika ia telah menjabat, Allah tidak akan ikut campur tangan. Karena itu jangan heran kemudian kalau berkali-kali
kepemimpinan nasional kita sudah diganti. Yang sebelum mereka mendapatkan jabatan itu berjanji, kalau saya terpilih begini, kalau saya terpilih begini, kalau saya terpilih begini. Apa yang kita dapatkan? Keadilan dan kesejahteraan yang diimpi-impikan oleh masyarakat kita semakin jauh, semakin jauh. Karena apa? Kepemimpinan bukan karena diberikan kepada mereka yang memang kita nilai bisa memegang amanah, tapi kepemimpinan rata-rata adalah diperebutkan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, masih dalam makna yang sama, sahabat Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan, suatu ketika aku dan 2 orang dari kaumku datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Rasulullah, angkatlah kami sebagai pejabatmu." Satu orang lagi juga mengatakan perkataan yang sama. Lalu Rasulullah bersabda, "Lan aula nasta'milu ala amalina man arodah." Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya. Hadis Bukhari Muslim. Jadi ini lebih tegas lagi, bahwa Rasulullah tidak akan pernah memberikan jabatan kepada siapapun yang meminta-minta, apalagi dengan ambisi yang tinggi, dengan keyakinan bahwa dengan jabatan itu ia mampu untuk berkontribusi kepada umat, artinya bisa menegakkan syariat Islam dan sebagainya. Rasulullah tahu persis kualitas dari para sahabatnya. Karena itu Rasulullah tidak dengan mudah memberikan apa yang sahabatnya minta tentang kepemimpinan. Itu jamaah yang dirahmati Allah, anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya ketika mereka tergiur dengan jabatan. Beliau menjaga agama sahabatnya agar terhindar dari fitnah kedudukan. Jadi Rasulullah ingin menyelamatkan sahabatnya karena Rasulullah tahu persis kalau seseorang yang minta jabatan kepadanya pasti nanti dia justru akan menjadi pejabat yang tidak amanah dan bahkan tidak peduli lagi terhadap agamanya. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, bahwa di dalam Islam menjadi pemimpin bukanlah perkara yang ringan. Tanggung jawabnya berat, tidak hanya dituntut untuk mengatur kesejahteraan rakyat semata, tapi lebih daripada itu, seorang pemimpin juga harus memastikan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam aturan hidup rakyatnya. Sekarang bagaimana kepemimpinan di negara kita ini? Apakah pemimpin kita adalah sudah melaksanakan amanah ini, di mana bahwa tugas pemimpin adalah memastikan tegaknya syariat Allah. Yang terjadi justru adalah sebaliknya. Ulama kita dibully, dipenjara. Orang yang ingin menegakkan syariat Islam dituduh sebagai anti Pancasila, anti NKRI, intoleran. Seakan-akan yang toleran, yang Pancasilais itu adalah hanya mereka, hanya kelompok mereka.
Oleh karena itu, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama bahwa secara umum ada dua tugas utama seorang pemimpin, yaitu yang pertama adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan aturan agama. Artinya seorang pemimpin itu adalah semestinya yang mula pertama dilakukan adalah memastikan bahwa syariat Islam, karena negara kita adalah mayoritas beragama Islam, syariat Islam ditegakkan dulu. Dan semua sistem kehidupan kita adalah diatur secara syariat Islam. Nah, sekarang organisasi kemasyarakatan di negara kita sudah banyak organisasi yang betul-betul mereka ingin berusaha untuk menegakkan syariat Islam ini, tapi justru banyak di antara ormas-ormas Islam itu yang oleh pemerintah kemudian dibubarkan. Karena apa? Mengancam keberadaan dan kedudukan mereka. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya cukuplah besar. Tak heran bila kemudian kita sering mendapat para salafus soleh yang selalu menolak tawaran jabatan, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang rela disiksa demi mempertahankan prinsip akidah Islamiyahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, semua itu adalah tidak lain karena mereka paham bahwa konsekuensi yang harus ditanggung ketika menjadi seorang pemimpin, terutama ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat, kesadaran semacam ini cukup mempengaruhi jiwa mereka. Maka kita bisa melihat bagaimana ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, beliau pernah berujar, seandainya seekor keledai terperosok di kota Baghdad. Jadi seandainya seekor keledai terperosok di kota Baghdad, niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat, seraya ditanya oleh Allah, mengapa tidak kau ratakan jalan untuknya? Ini yang mengalami kecelakaan adalah seekor keledai terperosok ke dalam mungkin ya semacam kubangan. Allah akan menanyakan, hei Umar, kenapa jalan itu tidak kamu ratakan sehingga makhlukku yang bernama keledai ini adalah tidak mendapatkan celakanya. Itu adalah masalah kecil kelihatannya, tapi jamaah yang dirahmati Allah, bahwa menjadi seorang pemimpin memang adalah memiliki tanggung jawab yang berat, terutama nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Demikianlah tanggung jawab seorang pemimpin di mata umat Islam. Tak ada kenikmatan yang bisa dirasakan kecuali ketika ia mampu berbuat adil. Bila keadilan itu hilang, maka ancaman neraka pun menantinya. Keterangan ini dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, in syi'tum amba'akum anil imarah wa mahya awaluha malamah wa thaniha nadamah wa salihuma azabah yaumal qiyamati illa man adil. Jika kalian mau aku tunjukkan tentang kepemimpinan atau al-imarah, apakah itu? Awalnya adalah celaan, yang kedua adalah penyesalan, yang ketiga adalah azab
yang hari kiamat nanti kecuali orang yang berlaku adil. Artinya bahwa seseorang yang diberi amanah kemudian ia tidak bisa memegang amanah itu ternyata maka akan menjadikan dia dicela oleh rakyatnya, kemudian juga dia menyesal dan pada akhirnya nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali mereka yang betul-betul bisa berlaku adil. Ini adalah peristiwa-peristiwa, cerita-cerita yang terjadi pada zaman Rasulullah. Sekarang apa yang terjadi pada akhir zaman ini? Seolah meruntuhkan wejangan itu semua, di mana jabatan tidak lagi dihindari. Justru ia menjadi ajang rebutan. Banyak orang yang cukup tergiur. Seolah-olah dengan menjadi seorang pemimpin segala hal bisa ia lakukan. Semua tuntunan atau semua tuntutan hawa nafsunya mampu diwujudkan. Kemewahan, kepopuleran, status sosial yang tinggi, penghormatan dari orang lain bisa dengan mudah ia beroleh. Tidak mengherankan bila kemudian untuk mendapatkan jabatan itu orang bisa melakukan apa saja untuk saling menjegal, saling menghujat, saling menjatuhkan, seakan-akan dialah yang paling baik. Dan sekarang yang sedang marak di tengah-tengah kita jamaah yang dirahmati Allah, ketika suatu partai sudah mendeklarasikan calon presidennya, maka masyarakat yang selama ini merasa tidak senang terhadap orang tersebut sudah menghujat sedemikian rupa. Mereka menguasai dengan berbagai media. Bahkan sekelompok institusi negara kita, pejabat negara kita mendorong bagaimana supaya KPK bisa mengungkap kembali segala perkara yang sudah diusut dan dia tidak bersalah sekarang menjadi bersalah, agar beliau segera masuk penjara dan dia tidak diharapkan hadir di tahun 2024. Inilah jamaah yang dirahmati Allah kondisi di negara kita. Oleh karena itu semuanya ini adalah menuntut kepada kita semua kedewasaan kita. Mari, kalau selama ini kita umat Islam ribut dengan masalah ini bid'ah, kamu kafir, ini sesat dan sebagainya, mari semuanya itu adalah kita hentikan. Apapun organisasi kita, apapun partai kita, siapapun kita, mari kita berkonsentrasi bagaimana supaya di tahun 2024 nanti Allah menghadirkan pemimpin yang menjadi idaman sebagaimana yang tadi digambarkan oleh Rasulullah. Artinya biarlah mereka punya makar untuk menjegal, untuk menjatuhkan pemimpin yang menjadi harapan masyarakat. Tapi Allah berjanji, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia boleh berencana, silahkan kalian membuat rencana, silahkan kalian membuat makar. Allah pun punya rencana, punya makar, dan rencana Allah adalah sebaik-baik rencana. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan segala makar, segala upaya yang ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan agama kita, agama Islam,
dengan menjegal, dengan tidak mengetahui hadirnya pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan Allah menghancurkan makar-makar mereka sehancur-hancurnya, sehingga di tahun 2024 nanti Allah menghadirkan pemimpin di tengah-tengah kita, pemimpin yang bisa menjadikan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu semuanya adalah membutuhkan perjuangan dan keikhlasan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah meridhai. Aqulu qouli hadza wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah beberapa nasihat dari Rasulullah. Mudah-mudahan menjadikan motivasi kepada kita semuanya, dan Allah betul-betul memberikan bimbingan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita agar negara kita terhindar dari kehancuran, terutama adalah hancurnya agama Islam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa mempertahankan dan menegakkan dinul Islam sebagai agama yang kita yakini kebenarannya sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan mudah-mudahan kita tidak meninggalkan dunia ini kecuali kita tetap berada di dalam dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari dalam khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah dengan satu keyakinan, Allah pasti mendengar doa-doa kita dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-azim sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya hadhal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.